Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayabimo Wibowo dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 2024 dengan NIM 12096240069. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan hasil refleksi saya mengenai etika agama Islam pada generasi Z ini. Pertama, kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud dengan etika Islam? Menurut ajaran Muhammadiyah, etika Islam adalah sistem nilai dan prinsip perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam yang dianut, terutama dengan mengakui teladan Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini menekankan pada adab dan akhlak, serta pentingnya kesadaran terhadap aturan, norma, dan kaidah agama untuk mencapai kehidupan yang baik. Sejalan dengan itu, menurut pemahaman saya, etika Islam adalah segala bentuk norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang dengan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, terutama sunnah Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh-contoh perilaku yang mencerminkan etika Islam mencakup kasih sayang terhadap manusia dan hewan, amal soleh, sifat pemaaf, kejujuran, kesabaran, keadilan, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, menepati janji, menahan amarah, cinta kepada Allah dan orang-orang yang dicintainya, cinta kepada Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Di masa modern ini, saya sebagai bagian dari Gen Z mengamati beberapa tantangan terhadap etika Islam di dalam generasi saya. Tantangan yang utama ada keberadaan teknologi, yaitu handphone. Dengan handphone tersebut, individu berkemungkinan besar untuk terpengaruh. Bisa itu karena media yang ia konsumsi atau karena adiksi yang muncul karena keseringan bermain game atau sosial media. Adiksi tersebut juga membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan mentalnya. Contohnya adalah seorang yang merasa dirinya tidak memiliki harga diri karena sering membandingkan dirinya dengan figur-figur yang dia lihat di sosial media. Salah satu contoh pengaruh buruk yang berhubungan dengan teknologi adalah judi online atau judol. Perkembangan teknologi hanya membuat penjudian lebih mudah untuk diakses bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga memiliki potensi untuk membuat seseorang teradiksi dan berakhir dengan kehilangan uang hingga sampai berhutang. Dengan demikian, walaupun perkembangan teknologi membawa banyak keuntungan, apabila kita tidak bijak dalam penggunaannya, kita beresiko untuk menjauhkan diri dari agama hanya untuk kesenangan digital yang bersifat sementara. Islam memberikan kita pedoman etis dan memberikan solusi untuk menghadapi tantangan etika yang kita hadapi. Pertama, kita bisa mulai dengan melakukan refleksi diri atas kehidupan kita saat ini. Bertanya kepada diri sendiri. 1. Apakah hidup yang saya jalani sudah benar? 2. Apakah tingkah laku saya merugikan diri saya sendiri serta orang lain? Dan ketiga, apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki diri? Setelah refleksi, kita bisa melakukan perbaikan diri sedikit demi sedikit. Proses ini tidak akan terjadi secara instan, jadi kita harus sabar dan tidak putus asa dan merubah diri menjadi versi yang terbaik. Menurut pandangan pribadi saya, nilai etika Islam yang paling penting bagi kehidupan saya sehari-hari adalah pertama, kejujuran. Sebagai mahasiswa, integritas diri merupakan nilai yang saya selalu ingatkan diri untuk dijaga. Seringkali saya melihat jalan-jalan pintas yang lebih mudah untuk menyelesaikan tugas, namun jalan tersebut bukanlah jalan yang jujur dan bukan jalan yang benar. 2. Yaitu kesabaran. Sebagai mahasiswa, saya sering menghadapi tugas-tugas yang menguji kesabaran saya. Di momen-momen seperti itu, saya kadang berpikir untuk pasrah karena saya tidak kuat untuk menyelesaikannya. Tetapi, saya juga ingat bahwa Allah tidak akan memberikan kita cobaan yang kita tidak bisa lalui. Alhamdulillah, dari dulu hingga sekarang, saya selalu mampu menyelesaikan
yang pada awalnya saya pikir mustahil bagi saya, karena saya bersabar dan berpikir pasti akan ada jalan keluarnya. 3 adalah menahan amarah. Gampang emosi yang memang salah satu kekurangan utama saya. Hal tersebut merupakan hal yang diturunkan kepada saya, dan hal tersebut selalu memberikan saya masalah. Dengan mudah amarah, saya tidak berpikir apakah hal yang saya lakukan memang hal yang benar, dan itu hanya memberikan saya masalah pada masa lalu. Itu kenapa nilai etika tersebut penting bagi saya, karena dengan menahan amarah, saya bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah daripada membuatnya lebih buruk. Dengan ini, saya berjanji kepada diri sendiri untuk mengamalkan nilai-nilai etika Islam di dalam kehidupan sehari-hari saya. Terutama ketiga poin yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Pada video ini, kita bisa simpulkan bahwa etika Islam sebaiknya menjadi pedoman hidup kita sebagai umat muslim untuk mencapai akhlakul karimah, yaitu segala tingkah laku yang terpuji, yang merupakan tanda kesempurnaan iman seorang kepada Allah. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga informasi yang saya telah sampaikan mudah dicerna dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.